Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan firman Tuhan pada hari ini berjudul, Janganlah kamu menangisi aku. Dalam Lukas 23 ayat 27 dan 28 tertulis demikian. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Demikian firman Tuhan. Setiap tahun menjelang peringatan kematian Tuhan Yesus dan Paskah, yaitu kebangkitannya, apakah yang saudara lakukan? Apakah saudara terbiasa melakukan perenungan dan menangisi kematiannya? Kita akan belajar pada hari ini dari firman Tuhan tentang apa yang harusnya kita lakukan setiap kali memperingati Paskah. Ayat tadi mengisahkan Tuhan Yesus yang menegur para perempuan yang menangisinya agar jangan menangisi diri Yesus, melainkan mereka harus menangisi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Mengapa Tuhan Yesus menegur dan menyuruh agar tidak menangisi dan meratapi dirinya? Pertama, sebab kematian Tuhan Yesus di atas salib adalah rencana Allah sendiri. Tuhan Yesus sudah berulang kali menubuatkan tentang kematiannya di salib dan juga kebangkitannya. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi dan ia tahu apa tujuan dari kematiannya itu. Lagi pula, ia tidak akan terus berada dalam kematian, melainkan ia akan bangkit dan mengalahkan maut. Kedua, karena kematian Tuhan Yesus merupakan penyelamatan kita dari hukuman atas dosa. Kematian Tuhan Yesus merupakan pengorbanan untuk penghapusan atas segala dosa manusia. Kita tidak perlu menangisi Tuhan Yesus. Yang perlu kita tangisi adalah diri kita sendiri. Dalam ayat selanjutnya yaitu 29 dan 30, kita dapat mengerti bahwa perintah Tuhan Yesus untuk menangisi diri sendiri dan menangisi anak-anak mereka berhubungan dengan penghancuran Yerusalem oleh bangsa Romawi, di mana keadaan itu sangatlah menderita, sehingga lebih baik bagi seorang perempuan untuk tidak memiliki anak, sebab adalah sebuah penderitaan melihat kebinasaan anak sendiri. Ada satu pertanyaan yang muncul, yakni apakah perintah untuk menangisi diri itu berlaku juga bagi kita saat ini? Masihkah perintah itu relevan bagi kita? Jawabannya adalah ya, dan masih relevan. Kita pun yang hidup di masa sekarang ini haruslah menangisi diri kita. Apa maksudnya? Maksudnya ialah kita harus menangisi dosa kita dan hidup dalam pertobatan. Dalam Lukas pasal 6 ayat 21 tertulis perkataan Tuhan Yesus, "Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa." Menangis dalam ayat ini berhubungan dengan keadaan dan sikap rohani kita, yaitu berduka karena dosa, baik dosa diri sendiri dan juga dosa orang lain, dosa keluarga kita, dosa anak-anak kita. Duka cita karena dosa itu akan membawa kita kepada pertobatan dan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Di dunia ini kita harus memiliki duka cita secara rohani. Duka cita karena jiwa-jiwa yang tersesat. Duka cita karena berbagai dosa kita sendiri dan juga dosa orang lain. Apakah itu keluarga kita maupun orang-orang di sekitar kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang Paskah, setiap kali kita memperingati kematiannya, apakah yang harus kita lakukan? Pertama, jangan menangisi apalagi meratapi kematian Tuhan Yesus. Ia sendiri yang menyuruh kita untuk tidak menangisinya. Namun hargailah
karya pengorbanannya di atas salib bagi kita. Yang kedua, bertobatlah sungguh-sungguh dan hiduplah bagi Tuhan Yesus. Jika kita sungguh-sungguh mengerti karya dan anugerah Tuhan, kita akan memahami bahwa diri kitalah yang seharusnya kita tangisi, karena tanpa kasih-Nya, tanpa pengorbanannya, kita semua pasti akan binasa. Tapi syukur kepada Tuhan yang rela mati bagi kita, sehingga kita menerima anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal di dalam Dia. Kiranya renungan pagi hari ini memberikan kepada saudara pemahaman yang lebih dalam dan selalu menguatkan saudara untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk tidak menangisi apalagi meratapi kematian-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab itu adalah rencana Allah sendiri, karya penebusan yang sudah dirancangkan untuk menebus dosa-dosa manusia dan menyelamatkan kami dari kebinasaan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan untuk karya pengorbanan-Mu, kematian-Mu di atas salib, menjadikan kami menang, menjadikan kami diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk menghargai karya pengorbanan-Mu dan pimpin kami Roh Kudus, supaya kami menjaga diri kami untuk kami tidak jatuh dalam dosa. Sungguh Tuhan, tanpa kasih-Mu kami terhilang, kami tersesat, dan lebih daripada itu kami akan binasa bila Engkau tidak menganugerahi kami dengan pengampunan lewat karya pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati kami sepanjang hari ini dan tuntun kami ya Roh Kudus. Berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.